Wali Songo di Kabupaten Brebes. Berdasarkan hasil DNA bahwa Wali Songo bukan merupakan bagian daripada Ba'alawi. Di atau acara-acara haul ini ya, Habib itu panen raya. Seorang Habib itu minta uang ke Kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Parah. Oh, iya. Di Indonesia, cuma di Indonesia Nabi Muhammad jadi pengemis. Meminta uang kepada mukibinnya, ini untuk Nabi Muhammad, kata mereka. Itu Habib Ba'alawi. Ini dia nih. 100 juta selamat. Buat Nabi nih, jangan main-main. Habaib, jangan diam, hancurkan siapa saja akun-akun yang menyerang Islam. Siap berjuang. Takbir. Imam Cepol Rizik, kau pidato lagi yang jelas, Cik. Ini dia nih. Habib Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. kalau ada orang wali, mama ada kiai lo. Kenapa Ki? Saya barusan berbicara dengan teman saya yang ada di luar negara. Wah, ngarang. Ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub. Anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Imigran pendatang ke barat dari Yaman yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Tadi beraninya mensetan-setarkan jenderal kita. Lagi hanya segelintir imigran dari Yaman. Pasti akan kita libat. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Nasab Internasional sebut Wali Songo bukan bagian dari kaum Ba'alawi. Jadi mana yang keluar-keluar bilang Wali Songo itu adalah Ba'alawi, itu Bahar yang sering nyebut kayak gitu, yang sering bahas Wali Songo adalah bagian dari Ba'alawi. Aduh, giliran mau dibahas mana? Batang hidung Bahar itu nggak kelihatan. Nggak ada yang datang satupun dari Ba'alawi yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Kenapa? Karena apa? Mereka takut ketahuan. Mereka itu ngaku-ngaku aja. Ngaku-ngaku turunan Nabi. Ngaku-ngaku bahwa Wali Songo itu ada bagian dari Ba'alawi. Memang mereka itu parah-parah semua, guys. Jadi kita tonton dulu aja guys videonya guys. Ini dia videonya. Bah Ansab Aulia Tis'ah atau Naat menggelar seminar internasional Nasab Wali Songo Nggak ada yang datang, Brebes. Ba'alawi. Dalam seminar ini dihadiri para ahli nasab dari Pakistan, Madinah, Arab Saudi, dan Maroko. Seminar umum di Ponpes Al-Hasaniyah Brebes Minggu siang lalu membahas garis keturunan Wali Songo. Hadir ahli nasab dari Pakistan, Madinah, Arab Saudi, dan Maroko. Seminar bertema Kebangkitan Zuriyah Wali Songo untuk Indonesia Emas 2045 ini dihadiri perwakilan ormas keagamaan dan keturunan Wali Songo se-Nusantara. Pengasuh Ponpes Al-Hasaniyah Kiai Haji Nuridin Syamsuddin menyatakan Wali Songo adalah bapak ideologi Islam Nusantara. Seminar ini bertujuan memberi pemahaman bahwa nasab Wali Songo bersambung hingga Rasulullah. Keturunan Absah Wali Songo umumnya tergabung dalam Naat, lembaga resmi pencatatan nasab Wali Songo. Naat diakui Nakoba Sodatul Ashraf Internasional. Ketua DPP Naat Kiai Haji Radian Syarif Ilzamuddin Soleh Al-Jilani Al-Hasani menyatakan pembahasan garis keturunan Wali Songo merujuk manuskrip kuno sezaman. Karena leluhur Wali Songo yang tercatat di manuskrip Nusantara dan berdasarkan hasil DNA sampel beberapa cucu Wali Songo yang ini didapat bahwa Wali Songo bukan merupakan bagian daripada Ba'alawi. Wali Songo bukan berasal dari Hadramut Yaman. Tengoklah ini acara maulid Nabi atau acara-acara haul ini ya, Habib itu panen raya lah. Tengok tangannya lah. Itu lah sangat membahagiakan sekali buat para Habib ya. Makanya kalau bisa itu per hari atau per jam gitu ya, haul akbar itu ya gitu. Kibin-kibinnya itu. Misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke Kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Iya. Parah itu lalu guys. di Madura itu ada seorang
punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga, keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya oh iya merasa bangga banget gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung. Cuman di Indonesia Nabi Muhammad jadi pengemis. Cuman di Indonesia Nabi Muhammad jadi tukang maksiat. Cuman di Indonesia. Apa faktanya? Gara-gara Ba'alawi semua Pasik, itu. Ulama-ulama Pasik yang mengaku keturunan Nabi Muhammad mau buat acara maulid ini untuk Nabi, membuat acara hari besar Islam ini untuk Nabi, semuanya untuk Nabi. Mereka meminta uang kepada Mukibinnya ini untuk Nabi Muhammad, kata mereka. Itu Habib Ba'alawi. Habib Ba'alawi, ulama-ulama Pasik. Setiap buat acara ini semua untuk Nabi. Kapan pernah Nabi minta-minta? Satu poin. Yang kedua, memang merusak Pak Kiai, Yaman itu guys. Pak Ustadz, para kibin, sini istri kalian. Biar ku setubuhi, biar ku tiduri, biar ku genjot, supaya lahir keturunan Nabi Muhammad. Parah-parah itu pekerjaan guys, Habib Ba'alawi. memang parah Itu keturunan Yaman. fakta bahwa di Indonesia inilah Nabi Muhammad itu jadi pengemis, tukang maksiat. Kenapa? Karena pemerintah dobol yang membiarkan mereka. Pemuka-pemuka agama yang goblok membiarkan itu semua. Kekuatan umat Islam yang jumlahnya miliaran. Kalau kita main di medsos, Kepalanya kita gak bakal kalah. Dari Kepala beberapa Yaman. tahun yang lalu saya himbau anak-anak muda di semua kota. Ayo Adu kita jadi domba terus mujahid orang ini. medsos. Sampai akhirnya muncul Muslim Cyber Army, saudara. Mujahid medsos, saudara. Pokoknya kalau ada akun nyerang Islam, jawab langsung. Jangan didiamin. Kalau ada akun nyerang Islam, laporin rame-rame. Saudara, supaya ditutup itu akun. Jangan berhenti. Nah, apa bedanya mujahid medsos sama buzzer? Buzzer dibayar, mujahid medsos nggak dibayar. Saudara. Mereka berjuang rela untuk bela agama. Kalau mereka bisa membuat 2 akun, 3 akun, 10 akun, 100 akun buat nyerang Islam, kenapa kita tidak bikin akun sebanyak-banyaknya buat bela Islam? Takbir. Kalau mereka bisa bikin akun, saudara, ratusan ribuan akun buat nyerang Islam, buat nyerang kiai, buat nyerang habaib, saudara. Bikin kita ratusan ribuan akun buat bela Islam, bela kiai, bela pesantren, bela habaib. Jangan diam, hancurkan siapa saja akun-akun yang menyerang Islam. Siap berjuang. Takbir. Nah, kira-kira bisa gak? Siap tidak? Tapi nggak digaji. Untuk Imam Cebol, Rizik, kau pidato lagi yang jelas, Cik. Gini, Cik. Kau bilang begini, kami orang Yaman, imigran Yaman siap berperang melawan Jenderal Dudung dan Ormas PWI LS gitu. Itu baru gentle gitu. Dan tentunya aku sebagai orang pribumi kan ya merasa ditantang gitu. Kalau cuman Jenderal Bahiru terus ormas monyet ya percuma gitu. Coba kamu ulangi lagi pidatonya. Kami orang Yaman siap berperang dengan Jenderal Dudung dan ormas PWI LS. Siap perang antara imigran Yaman dengan pribumi begitu. Terima kasih, Cik. Yang bikin gaduh di negara ini selama ini banyak keturunan imigran dari yang bikin organisasi ingin khilafah Islamiyah. Sekarang dibubarkan, penolaknya dari Yaman. Maka sangat wajar kalau negara ini jengah bosan dengan keturunan klan imigran pendatang ke barat dari Yaman yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Jadi sekali lagi, kalau mau macam-macam bikin gaduh di negara Republik Indonesia, pulang aja atau usir kita ke Yaman, saudara-saudara. Setuju? Setuju? Rizik dan klannya, Rizik dan bala gurawannya, kalau tidak menghentikan provokasi-provokasinya, kalau tidak mau menghentikan kedurjanaannya, kalau tidak mau menghentikan kebligerannya, pulangin saja atau diusir ke Yaman, saudara-saudara sekalian. Menantang akan melawan Pak Prabowo hanya gara-gara Pak Prabowo mengatakan silakan kabur ke Yaman. Bahkan menjelek-jelekan Jenderal Dudung, dikatakan Jenderal Setan. Katanya ada Laskar Setan. Siapa nih yang dikatakan Laskar Setan? Siapa mereka yang mengatakan Jenderal dan Laskar Setan?
keturunan imigran setan. Ya. Keturunan imigran berani-beraninya mensetan-setankan jenderal kita. Berani-beraninya mensetan-setankan kita semua. Kurang ajar. Padahal mereka sendiri kelompok kawanan beli setan. Imamnya juga imam. Lagi hanya segelintir, sekelompok, seonggok keturunan imigran dari Yaman. Pasti akan kita libat semuanya. Siap. Ini dia nih. Gayanya nih, orang Yaman. Junior sedang latihan jalan. Ingin nampol rasanya. Ya, kepalanya. Nah, kayak orang songong aja jalan. Oh iya kan Khabib ini kan bukan orang Indonesia kan? Lihat gayanya nih. Orang sana, orang mana itu? Mau aja. Man. Mukibinnya udah nunggu tuh. Jalannya cu. Aduh. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Ini buktinya nih, Siap, melas nih. besok 100 juta selamat. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Buat Nabi katanya. Mau yang sapi 7 apa 100 juta? 100 juta. Fatihah. Katolik. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25, Bi. Selamat. Bener-bener parang. Atas nama Mudah-mudah. Nabi terus. Bos baju mesti dapat bos baju itu. Ente mau kasih berapa ya? 50 juta, 25 juta. 25, Bib. Selamat. Fatihah. Dan yang terakhir jangan pernah mengemis. Alhamdulillah. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Segala bentuk ajaran, segala bentuk pemikiran, segala bentuk tesis atau kajian yang menyebabkan permusuhan dan perpecahan adalah kebohongan besar. Walaupun datanya itu benar. Walaupun datanya itu benar. Mata-mata yang merugi di akhirat, mata-mata yang celaka di akhirat, bukanlah mata yang datang membawa penuh dosa. Mata-mata yang merugi di akhirat, mata-mata yang celaka di akhirat adalah mata-mata yang diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Mata-mata seperti apa yang di akhirat tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad? Mata-mata yang di dunia jauh daripada memandang wajah para ulama, jauh daripada memandang wajah orang-orang soleh, sampai-sampai dikatakan nadruka ila wajhil alim nadratan fa fariha biha fa khalaqallahu min tilkal nadrah malakan yastaghfir la ila yaumil qiyamah. Barang siapa seorang yang memandang wajah orang alim, memandang wajah ulama, memandang wajah pewarisnya Nabi, pandangan bahagia, pandangan cinta, pandangan kasih sayang, maka dari setiap pandangan tersebut akan Allah ciptakan malaikat yang memohon ampun atas dosa-dosanya sampai datangnya hari kiamat. Saya juga heran kepada orang yang nggak percaya keramat. Double. Kadang ada orang itu alergi sama orang yang cerita keramat. Kalau ada orang yang cerita karomanya orang soleh kayak, ya karena pikirannya dia itu cuma lihat Dragon Ball, Doraemon. Loh, kalau sutradara film aja bisa buat yang ajaib kayak gitu, apakah Allah nggak bisa? Sangat bisa. Kita lihat dulu ketika kita dengar ceritanya Ki Hasan Genggong, satu hadir di sini, satu hadir di majelis sana. Nggak percaya orang. Nggak tahu kalau sekarang saya Habib Qadir ini keramat loh. Bohong gue. Oh, saya ceramahnya di sini, tuh yang di Jakarta, tuh yang di Madura, tuh yang di luar Jawa, bisa lihat saya gini gaya gini loh. Ngawur kan itu. Lah, ini alat kayak gini, ini yang buat belum tentu orang Islam bisa buat inovasi yang sangat ajaib menurut akal. Lalu bagaimana dengan Allah? Dulu kalau ada orang wali, mama ada kiai loh. Kenapa Ki? Saya barusan berbicara dengan teman saya yang ada di luar negara. Wah, ngarang. Loh, kok ngarang? Sekarang pakai ini loh, Pak. Glowing membangin nangis. Iki video callan nangis. Bisa.
kekasihnya yang di tempat jauh, ada ini cuma gue gitu loh. Ada sebagian orang itu fanatik, alergi, tuh orang cerita keramat, wah dongeng. Oh, Al-Quran semuanya isinya karomah. Maryam ketika melahirkan, apa kata Allah? Itu pohon kurma goyang. Bayangkan, perempuan habis melahirkan disuruh goyang pohon kurma. Karena akal, dipegang ini langsung goyang. Paham ya? Nah, nasab yang absah yaitu Ba'alawi. Habaib memang benar cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak ini? Ini bahaya nih. Ini orang kalau nggak tobat bakal kualat para wali nih. Ini bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan ikut-ikut. Diam mulut, jaga lesan, jaga tangan jenengan, jangan sampai ikut komentar yang macem-macem. Bahaya. Suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu, ya sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada. Katanya. Sampai gitu. Cik, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad kita teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Coba lihat hadis Nabi, la fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Lihat aja para mukibin dobol semua ini. Ya, langsung. Langsung. Mau aja mereka kayak gitu di negara sendiri. Ibadah biasanya kholwat itu menyendiri, di kamar sendiri, udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid tembok ikut zikir, keluar suara. Paham ente? Bohong terus orang ini. Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat, menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya. Sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Muhdar lagi kholwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini, kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar kholwat. Nah, orang-orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, mati kamu. Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Dongeng. Sadar daripada Syekh Umar Muhdar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti, ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil, sini pembantu, khadamah sini pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya Bu, dari semenjak anak ini melahir, kamu suka gendong. Ya kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Memang parah. Maksudnya Bu, ya kamu bohong. Ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub.
Tapi kamu mengatakan, ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub. Ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, saudara. Sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? Enggak bu, saya enggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih. Dobol. Kata Syekh Umar Mukhbar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan, anak hidup dimatiin. Katanya Habib Abdurrahman pernah itu di Thailand. Pernah itu dengar mungkin di Thailand itu ada orang non muslim, non apa? Non muslim. Kalau ada punya masalah galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid. Berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini masalah ya Allah, ini segala macam, support kabeh wis utang katang ini segala macam, support kabeh. Apa Habib? Ngomong ambek? Bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar dapat solusi. Dapat apa? Ngibul. Jalan keluar.